Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Novi Komalasari dari Manajemen R1 NPM 19010050, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten. Di sini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu pada masa Orde Lama, yang kedua masa Orde Baru, yang ketiga masa transisi, dan yang terakhir masa reformasi. Yang pertama, masa Orde Lama. Perkembangan ekonomi di Indonesia dimulai awal kemerdekaan Indonesia pada pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Indonesia mengalami krisis ekonomi karena belum memiliki sistem perekonomian. Struktur ekonomi di Indonesia masih peninggalan zaman kolonialisasi. Terdapat 3 masa dalam masa Orde Lama, yaitu yang pertama masa pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1950, yang kedua masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai dengan 1957, dan yang terakhir masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan 1967. Masalah yang dihadapi dalam masa Orde Lama: terjadinya inflasi karena beredarnya lebih dari satu mata uang. Oleh karena itu, pemerintah secara resmi mengeluarkan uang Republik Indonesia pada Oktober tahun 1946. Defisit APBN yang terus meningkat dan defisit saldo neraca pembayaran. Pengeluaran yang besar untuk keperluan tentara menghadapi agresi Belanda dan perang gerilya. Kondisi ekonomi yang tidak stabil karena terlalu seringnya pergantian kabinet. Blokade ekonomi Belanda. Jadi waktu itu Belanda melakukan penutupan pintu perdagangan luar negeri. Oleh karena itu tidak ada uang masuk ke kas Indonesia. Kegiatan produksi di sektor pertanian dan manufaktur sangat rendah dan kebijakan kegiatan manajemen ekonomi mikro yang tidak baik. Adapun rencana dan kebijakan ekonomi dalam masa Orde Lama. Yang pertama, rencana dari Panitia Siasat Pembangunan Ekonomi yang diketuai Muhammad Hatta. Yang kedua, rencana urgensi perekonomian yang diusulkan Soemitro Djoko. Dan yang terakhir, rencana 8 tahun atau pembangunan nasional semesta. Penyebab gagalnya kebijakan ekonomi pada masa Orde Lama yaitu rencana tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang lazim, defisit anggaran yang terus meningkat. Pada masa Orde Lama, pemerintah tertutup terhadap pengaruh asing. Presiden Soekarno pernah menyatakan bahwa nilai kemerdekaan yang paling tinggi yaitu sebuah negara yang berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian dalam budaya. Yang kedua, masa Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, prioritas utama yaitu stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik. Kebijakan ekonomi diarahkan pada pembangunan di segala bidang seperti kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan dan peradilan. Cara ini dilakukan dengan adanya pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang 25 tahun sampai dengan 30 tahun secara periodik selama 5 tahun atau disebut dengan pelita. Hasilnya pada tahun 1984, Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, dan perbaikan indikator kesejahteraan rakyat. Pembangunan jangka panjang tahap 1 pada masa Orde Baru. Pelita 1, menitik beratkan sektor pertanian dan industri yang menunjang sektor pertanian. Pelita kedua, menitik beratkan sektor pertanian dengan meningkatkan industri pengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Pelita ketiga, menitik beratkan sektor pertanian dengan meningkatkan industri pengolah bahan baku menjadi barang jadi. Pelita keempat, menitik beratkan sektor pertanian dengan meningkatkan industri penghasilan mesin-mesin. Pelita kelima, menitik beratkan sektor pertanian dengan meningkatkan sektor industri penghasilan komoditi ekspor, pengolah hasil pertanian, penghasil mesin-mesin, dan industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Dan yang terakhir, pelita ke-6, meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya.
Namun pelita ini merupakan yang terakhir karena Presiden Soeharto harus lengser setelah masa pemerintahannya selama 32 tahun. Dampak repelita pada perekonomian Indonesia jika dilihat secara makro mengalami dampak yang positif. Yang pertama, pembangunan berlangsung cepat. Yang kedua, laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun tinggi. Yang ketiga, penghasilan ekspor minyak sangat tinggi. Jika dilihat secara mikro mengalami dampak yang negatif. Yang pertama, jumlah orang miskin menurun tapi masih besar. Yang kedua, kesenjangan ekonomi dan sosial semakin melebar. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi dengan biaya ekonomi tinggi. Yang ketiga, masa transisi. Pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie disebut pemerintahan reformasi. Namun pemerintahan ini tidak jauh beda dengan sebelumnya, sehingga masyarakat menyebutnya masa transisi. Karena KKN semakin menjadi dan banyak kerusuhan. Pada saat itu, Mei tahun 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan sehingga berdampak pada perekonomian Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Pada tahun 1998 merupakan krisis rupiah, krisis ekonomi dan juga krisis politik yang menimbulkan mahasiswa untuk mendesak Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie. B.J. Habibie mewarisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru. Adapun kebijakan dalam masa transisi, yang pertama kebijakan moneter, yang kedua mekanisme operasi pasar terbuka, yang ketiga kebijakan valuta asing atau devisa, yang keempat meningkatkan fleksibilitas nilai tukar rupiah, dan yang terakhir menerapkan penggunaan batas kurs intervensi. Yang terakhir, masa reformasi. Dimulai saat kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, kebijakan yang menjadi perhatian adalah cara mengendalikan stabilitas politik sampai masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, kepemimpinan Presiden Bambang Yudhoyono, dan saat ini kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Masalah yang diwariskan pada masa Orde Baru belum dapat terselesaikan sepenuhnya, seperti KKN, inflasi, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, dan melemahnya nilai tukar rupiah, yang menjadi masalah polemik bagi perekonomian Indonesia. Masa Presiden Abdurrahman Wahid, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan, namun masih ada masalah di dalam negeri yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, adanya ketidakstabilan politik dan sosial, dan makin rumitnya persoalan ekonomi yang ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi. Masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Kebijakannya yang pertama penunda pembayaran hutang dengan IMF, yang kedua privatisasi BUMN untuk melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan politik dan mengurangi beban negara, dan berhasil menaikkan pendapatan per kapita. Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun kebijakan yang dibuat, yang pertama mengurangi subsidi BBM dan anggarannya dialihkan untuk dana pendidikan dan kesehatan, bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adanya BLT, bantuan langsung tunai, dan BLSM, bantuan langsung sementara bagi masyarakat miskin. Yang terakhir, masa Presiden Joko Widodo. Adapun kebijakan yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo periode pertama. Yang pertama, perbaikan struktural berkesinambungan sebagai akselerasi pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, bantuan sosial melalui Kartu Indonesia Pintar, program Keluarga Harapan, dan Kartu Indonesia Sehat. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.